Selamat datang dan selamat menikmati. Sylvia mengatakan Jin Hyuk adalah tamu yang dibawa olehnya ke sini. Taeslon mengatakan, bagaimana mungkin Sylvia membawa orang luar ke desa mereka? Setelah dirinya membunuh Jin Hyuk, ia akan menghukum Sylvia selanjutnya. Sylvia mengatakan, dirinya membawa Jin Hyuk ke sini bukan tanpa alasan. Jin Hyuk mempunyai talenta luar biasa dalam memasak. Dan yang terpenting, Jin Hyuk dapat menciptakan masakan yang mereka tidak pernah coba sebelumnya. Saat Taeslon masih bersikeras akan membunuh Jin Hyuk, Fenheim menghentikannya. Fenheim mengatakan, kita tidak harus mengusir Jin Hyuk secepat ini. Setidaknya kita harus membuktikan apa benar yang Sylvia katakan. Buah ara yang tumbuh di hutan elf sangat spesial. Buah itu mengandung mana, sama seperti mana kristal. Buah itu dapat menaikkan mana hanya dengan memakannya. Hari di mana para elf memanen buah ara itu dan merayakannya disebut dengan Moonlight Festival. Jin Hyuk memasak masakan yang dibuatnya sebelumnya. Aromanya membuat para elf tergiur dan menjadi lapar. Jin Hyuk mengatakan, silahkan bersantai dan nikmati masakannya. Daging itu bukan daging asli, tapi terbuat dari kacang. Para elf sangat menyukai masakan Jin Hyuk sampai membuat Taeslon penasaran dan ingin mencobanya. Jin Hyuk mengatakan, apakah Taeslon tidak tahu malu setelah mencoba menembakkan panah ke mukanya? Taeslon putus asa dan pasrah karena hanya dirinya seorang yang tidak dapat masakan Jin Hyuk. Fenheim mengatakan, rasa masakannya fenomenal. Ia tak menyangka kalau orang luar dapat membawakan kebahagiaan yang seperti ini. Moonlight Festival kali ini pasti akan membawa berkat. Mari kita berterima kasih kepada hutan dan memulai festival kali ini. Para player yang berada di luar hutan sangat penasaran akan festival itu. Suaranya yang meriah sampai terdengar ke tempat mereka. Tapi para anggota Guild China mulai membunuh mereka semua sampai tak bersisa. Liu Qikang mengatakan, ingat, tidak boleh ada saksi mata. Jin Hyuk mengatakan, sepertinya para elf terlahir dengan bakat memanah yang sangat luar biasa, sama seperti yang dirinya dengar. Fenheim mengatakan, apakah Jin Hyuk menikmati Moonlight Festival? Sangat langka bagi orang bisa mengikuti festival ini. Semakin banyak orang yang mengetahui buah ara itu tumbuh di sini, semakin banyak orang yang akan mencoba menyerang. Itu mengapa ia memutuskan untuk menutup dari dunia luar. Tapi para elf mencintai musik dan makanan melebihi yang lainnya, dan dirinya dapat meyakinkan kalau ras mereka ingin kedamaian. Jin Hyuk mengatakan, cara hidup elf sangat menginspirasi dirinya. Taeslon mengatakan, apa yang Jin Hyuk tahu tentang ras elf? Jin Hyuk mengatakan, apakah Taeslon ngambek karena tidak diberikan makanan olehnya? Taeslon mengatakan, tidak peduli seberapa Jin Hyuk jago dalam memasak, Jin Hyuk masih seorang manusia. Kehadiran Jin Hyuk yang kotor akan menodai kesucian hutan mereka. Jin Hyuk dan Taeslon mulai beradu argumen. Jin Hyuk mengatakan, mari tidak mengacaukan mood dari festival ini. Kita akan mengikuti kompetisi memanah dan yang kalah akan pergi. Taeslon mengatakan, Jin Hyuk berani menantang dirinya memanah. Baiklah, persiapkan targetnya. Para elf sangat antusias mendengar kompetisi itu, dan kebanyakan para elf mendukung Taeslon untuk menang. Jin Hyuk mengatakan, ia merasa sedih. Tidak ada yang mendukung dirinya. Kalau begitu, ia akan membawa pendukungnya sendiri. Lalu Jin Hyuk mensummon Goguma. Taeslon mengatakan, bila Jin Hyuk sudah selesai disemangati, Jin Hyuk dapat menembak duluan. Targetnya berada di pohon itu. Lalu Jin Hyuk melepaskan panahnya dan mengenai pinggir lingkaran target. Taeslon mengatakan, tidak buruk bagi seorang manusia. Bagaimanapun juga, Jin Hyuk tidak sedikit pun mendekati kemampuan dirinya memanah. Saat Taeslon bersiap untuk melepaskan tembakan, Goguma melompat mendekatinya dan mengeluarkan skill Fear. Taeslon terkena kondisi ketakutan, beserta para elf yang ada di sekitarnya. Taeslon terjatuh gemetaran dan berkata, apa yang Jin Hyuk coba lakukan. Jin Hyuk melepaskan penutup telinganya dan berkata, Taeslon sangat naif. Dirinya akan melakukan apa saja untuk menang. Jin Hyuk mengatakan, Goguma, kamu harus berlaku baik. Dirinya sedang dalam kompetisi penting. Jangan pernah lakukan itu lagi. Taeslon mengatakan, Jin Hyuk seorang manusia yang menyedihkan.
Apakah Jin Hyuk bermain kotor dengan mensummon Goguma? Apakah Jin Hyuk tidak punya kehormatan? Jin Hyuk mengatakan, apa itu kehormatan? Ingat, dirinya hanya seorang manusia kotor. Anggap saja ronde sebelumnya adalah pemanasan. Bila Taeslon ingin menembak lagi, silahkan saja. Taeslon mengatakan, bila Jin Hyuk memainkan trik kotor lagi kali ini, ia tidak akan melepaskan Jin Hyuk. Sudah cukup bicaranya. Taeslon menggunakan skillnya dan menembakkan panahnya. Panahnya mengenai tepat sasaran, dan para elf bersorak memuji Taeslon. Sylvia mengatakan, ini belum terlambat. Sebaiknya Jin Hyuk meminta pengampunan dari Taeslon. Taeslon adalah pemanah terbaik di antara mereka. Jin Hyuk tidak dapat berkompetisi melawan orang sepertinya. Jin Hyuk mengatakan Taeslon terbaik di antara para elf, itu lebih baik. Jin Hyuk mementalkan targetnya ke udara dengan skill S miliknya. Lalu Jin Hyuk menggunakan skillnya dan menembakkan panahnya. Panah Jin Hyuk membelah target dan panah Taeslon. Jin Hyuk mengatakan, bagaimana rasanya kalah dari seorang manusia kotor? Taeslon mengatakan, ia akan menepati perkataannya. Sebagai harga dari kegagalan, ia akan meninggalkan desa dan tidak akan kembali. Para elf terlihat sedih melihat Taeslon yang akan meninggalkan mereka. Jin Hyuk mengatakan, hei kuping lancip, tunggu sebentar. Taeslon mengatakan, apakah ada masalah? Dirinya akan pergi dengan sukarela. Apakah Jin Hyuk ingin menghina dirinya lagi? Jin Hyuk mengatakan, dirinya mengerti kalau Taeslon menjaga kehormatan, tapi sekarang sedang dalam festival. Bila Taeslon pergi begitu saja, akan membuat mood acara menjadi buruk. Jadi mari ganti dari meninggalkan desa menjadi sesuatu yang lain. Taeslon mengatakan dirinya lebih memilih untuk pergi meninggalkan desa. Para elf sampai bergetar, menahan ketawa mereka. Jin Hyuk mengatakan di tempat asalnya kostum itu hanya dipakai oleh orang yang benar-benar tangguh. Ia memanggilnya hardcore gamer look. Tawa para elf pun pecah. Fenheim mengatakan Jin Hyuk mempunyai humor yang cukup sadis. Ia tak menyangka Taeslon akan menerima hukuman seperti itu dengan mudah. Jin Hyuk berpikir, Fenheim sebagai kepala desa, pasti sedih bila ranger terbaiknya meninggalkan desa. Apakah ia harus sedikit lebih lembut kepada Taeslon? Fenheim mengatakan, Taeslon perlu bertemu orang yang lebih kuat darinya, cepat atau lambat. Ia percaya obsesi Taeslon untuk menjaga hutan, membuat dia terisolasi. Dirinya sangat lega. Ternyata Jin Hyuk yang bertemu dengan Taeslon. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu, tidak masalah bila ia menyiksa Taeslon lagi. Fenheim mengatakan, Jin Hyuk dipersilahkan melakukan itu. Anggap saja sebagai kesempatan untuk mengajarkan Taeslon sesuatu. Tiba-tiba, seorang elf yang terluka parah datang berlari menghadap Fenheim. Ternyata elf itu adalah ranger yang menjaga perbatasan. Elf itu mengatakan penyusup masuk ke hutan mereka. Penyusup bermasker tiba-tiba muncul dan mulai membantai semuanya. Para ranger yang sedang berjaga tidak berdaya melawan mereka. Mereka sangat kuat. Bahkan ranger elit pun tidak berdaya. Fenheim mengatakan bersiap untuk pertarungan. Buka gudang senjata. Para penyusup mungkin sudah mengepung hutan. Pertaruhkan nyawa untuk melindungi hutan ini. Taeslon mengatakan panggilan darurat untuk semua pasukan cadangan. Ranger senior ikut dengannya. Melihat kekacauan itu, Jin Hyuk menjadi sangat marah. Terlihat para player berlari menghindari kejaran. Walaupun mereka mencoba membela diri, para anggota Guild China tidak peduli dan membunuh mereka semua. Liu Qiqing mengatakan, jangan ada yang selamat. Semua yang ada di Elf Forest musnahkan tanpa sisa. Di bagian hutan yang lain, Fenheim dan yang lainnya akhirnya sampai. Mereka melihat banyak elf yang terbunuh tanpa ampun. Taeslon memberikan perintah evakuasi para penduduk menuju tengah-tengah desa. Kita mempunyai sekutu yang kuat di sini, jadi tidak akan mudah ditembus. Bila mereka bertemu dengan musuh, langsung bunuh saja. Kita akan balas dendam untuk saudara mereka yang terbunuh. Jin Hyuk mengatakan, bila mereka ingin balas dendam, ia mempunyai rencana. Xuehua mendapatkan kabar kalau para elf sudah mulai menyerang balik. Xuehua mengatakan, itu lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Kirim semua pasukan, tujuan utama kita, untuk membunuh Jin Hyuk. Sudah ada penghalang sinyal di seluruh hutan ini.
Jadi Jin Hyuk tidak dapat memanggil bantuan dari luar. Kepung sampai ke tengah desa, sampai mereka menemukan Jin Hyuk. Termasuk rank S, Guild Cina membawa sekitar 150 orang. Mereka akan mengepung hutan dan akan terus maju. Tim pertama yang menemukan Jin Hyuk akan mengulur waktu. Tim yang lain akan bergabung dan melancarkan serangan. Tidak peduli seberapa kuat Jin Hyuk, dia tidak akan bertahan melawan 3 rank S sekaligus. Berdasarkan perintah Guild China, keberadaan Jin Hyuk akan dihapus dari muka bumi. Tiba-tiba Jin Hyuk menyerang, tapi Xue Hua masih dapat menghindar. Jin Hyuk mengatakan dirinya penasaran siapa di balik semua ini. Kamu adalah salah satu anggota Guild China yang hadir di stasiun broadcast. Dirinya berharap mereka siap membayar harga karena sudah ikut campur urusannya. Xue Hua melaporkan kalau dirinya sudah menemukan Jin Hyuk kepada tim yang lainnya. Saat tim yang lain ingin menghampiri Xue Hua, mereka dihadang oleh Teslon dan yang lainnya. Saat Jin Hyuk menyerang, Xue Hua memerintahkan agar mereka semua berpencar. Tapi Jin Hyuk dapat menghabisi mereka dengan skill S miliknya. Xue Hua merasa kalau Jin Hyuk lebih kuat dari di video yang ia lihat. Kalau tim yang lain tidak cepat ke sini, timnya akan musnah dalam sekejap. Xue Hua berencana untuk mengulur waktu. Xue Hua mengatakan dirinya tidak tahu mengapa Jin Hyuk datang ke hutan ini. Tapi dirinya yakin kalau Jin Hyuk mengincar sesuatu. Jin Hyuk mengatakan Xue Hua akan mati, mengapa juga peduli urusannya. Jangan mengulur waktu dan lawan dirinya sekarang. Xue Hua mengatakan saat ini, tim yang lainnya akan datang dari segala penjuru dan menghancurkan semua yang dilihatnya. Saat Jin Hyuk di sini, ia yakin kalau mereka sudah sampai ke tengah desa. Saat desa itu habis terbakar, apapun yang Jin Hyuk inginkan akan hancur bersama desanya. Xue Hua berpikir, bila ada sesuatu yang Jin Hyuk incar di desa itu, Jin Hyuk pasti akan kembali dan melindungi desanya. Dengan begitu, ia akan mendapatkan cukup waktu untuk tim yang lainnya datang ke sini. Jin Hyuk mengatakan, tidak mungkin ia membiarkan desa para elf dihancurkan. Dirinya memahami apa yang mereka sedang kerjakan, tapi rencana Guild China tidak akan terwujud. Sesampainya Liu Qiqing di desa elf, ia terkejut mendapati Alice ada di sana. Alice mengatakan, sejujurnya, dirinya tidak peduli apa yang terjadi dengan para elf. Tapi mereka dengan bodohnya ikut campur rencana Jin Hyuk. Alasan itu cukup untuk membuat dirinya memusnahkan mereka semua. Sekarang, menghilanglah. Dengan begitu, Liu Qiqing dan pasukannya dimusnahkan oleh Alice. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.